Mari kita membuka Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Jika saudara mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebuah benda atau satu situasi, saudara, atau apapun, bila dilihat oleh dua orang dengan cara pandang yang berbeda, akan menghasilkan kesan yang berbeda, dan tentu kemudian akhirnya menghasilkan tindakan yang berbeda. Misalnya satu contoh yang klasik, saudara, adalah gambar ini. Gambar ada setengah gelas air. Walaupun benda ini sama, tetapi jika dilihat dari dua sudut pandang, akan menghasilkan dua kesan dan tentu saja kemudian dua tindakan. Sebagian orang akan melihat gelas ini kok isinya cuma setengah. Lalu mereka kecewa dan meninggalkannya begitu saja, mencari gelas lain atau botol lain yang ada isinya lebih banyak. Tetapi sebagian yang lain akan berkata, untung masih ada setengah. Belum tentu ada lagi gelas yang lain, botol yang lain. Untung ada setengah. Dia akan memanfaatkan yang setengah ini, mengapresiasinya, dan sungguh-sungguh memanfaatkannya. Bendanya sama, dilihat dengan cara yang berbeda, menghasilkan kesan yang berbeda, dan kemudian tindakan yang berbeda. Di kantor saya yang lama, saudara, ada satu lukisan. Lukisan itu gambarnya bunga mawar. Bukan karena saya romantis atau sok-sok romantis, saudara. Tetapi saya suka sama tulisan yang ada di lukisan itu. Kira-kira tulisan itu berkata demikian. Some people, sebagian orang katanya, complains. Kenapa bunga cantik-cantik kok banyak durinya? Bunganya begitu cantik, kenapa kok dikasih duri? Mau pegang, mau ambil, mau menikmatinya, jadi susah, sakit. Koma, saudara, kalimat itu dilanjutkan. Tetapi sebagian orang yang lain bersyukur. Karena di tengah-tengah duri yang tajam, Tuhan memberi bunga yang cantik. Barangnya satu. Dilihat dari cara pandang yang berbeda. Memberikan kesan dan tindakan yang berbeda. Pagi hari ini saya mengajak kita melihat gambar atau kondisi, saudara, tentang kaum muda. Kalau kita melihat gambar ini, cara pandang kita akan menentukan kesan kita dan kemudian tentu tindakan kita. Sebagian mungkin kalau lihat gambar ini berkata, ya ini gambar anak-anak muda. Ya, lucu-lucu lah. Sebagian mungkin mengatakan, ya itu ya anak muda itu ya kayak gitu tuh. Nggak ada pengalaman, foto aja modelnya gitu. Ya. Pakai model, mukanya di model-model begitu. Ya, mau foto yang bagus, yang serius supaya hasilnya bagus. Mungkin sebagian ngomel-ngomel. Sebagian lain mungkin mengatakan inilah yang namanya masa depan. Puji Tuhan ada orang-orang ini, anak-anak muda ini di gereja kita. Sehingga kita bisa mengatakan nanti gereja ini ada penerusnya. Dan seterusnya, saudara, saya nggak tahu. Mungkin ada begitu banyak cara pandang yang menimbulkan kesan masing-masing.
Dan tentu kemudian mendorong tindakan-tindakan tertentu di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan kita. Saudara, bacaan kita hari ini di ayat yang ke-36 tadi mengatakan, melihat orang banyak itu. Dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sedang melihat orang banyak itu. Apa artinya saudara orang banyak itu? Orang banyak itu maksudnya orang yang kebanyakan pada waktu itu. Umum, ada di mana-mana. Tentu saja itu berarti yang dilihat Tuhan Yesus adalah pemandangan yang sebenarnya dilihat juga oleh orang-orang yang lain. Jadi ini bukan cuma Tuhan Yesus yang ketemu sama orang-orang ini. Ada banyak orang lain sezaman Tuhan Yesus juga melihat kondisi, situasi orang-orang yang sama. Tetapi dalam catatan Injil yang baru kita perhatikan hari ini, saudaraku, melihat ada satu kesan yang berbeda yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di sana, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, kalau kita memperhatikan kitab-kitab Injil, kita tahu bersama bahwa perasaan ini, kesan yang dimiliki Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang yang sama seperti yang dilihat orang kebanyakan pada waktu itu, sungguh kontras. Misalnya, saudaraku, khususnya dengan kesan dari para pemimpin agama waktu itu misalnya. Persepsi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kalau kita memperhatikan kitab Injil, ketika melihat orang banyak itu sangat berbeda dengan persepsi Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak itu. Para pemimpin agama itu melihat orang banyak seringkali digambarkan, saudaraku, dalam Alkitab sebagai objek legalitas mereka. Mereka mempunyai perhatian yang besar terhadap hukum-hukum agama, tradisi agama yang mereka ciptakan, dan mereka mengawasinya dengan ketat. Apabila ada orang-orang yang melanggar hukum-hukum itu, hati mereka panas dan memandang hina orang-orang seperti itu. Misalnya para pemungut cukai, perempuan-perempuan, saudaraku, khususnya yang bermasalah di dalam keluarganya, di dalam tindakannya, orang-orang kafir yang mereka anggap orang-orang itu semua adalah objek murka Allah. Tetapi pada waktu Yesus melihat orang banyak itu, Alkitab mengatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sekali lagi ia melihat orang yang sama seperti yang dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi ia melihat dengan cara yang berbeda. Kata yang dipakai di sini, saudaraku, kata melihat itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan melihat saja. Tapi dalam bahasa aslinya, saudaraku, mestinya ini bukan sekedar melihat sekilas saja. Tetapi ada kesan, saudaraku, yang ingin ditampilkan oleh kata itu memperhatikan. Bahkan sampai mengetahui, mengerti, memahami. Jadi Tuhan Yesus pada waktu melihat orang banyak itu, dia memperhatikan mereka. Enggak sambil lalu saja. Dia memperhatikan. Dan yang menarik ya bukan hanya melihat. Tetapi setelah melihat dikatakan hatinya tergerak. Mata dan hatinya itu nyambung. Connected. Hari ini saya khawatir banyak orang menganggap dirinya adalah murid Kristus, pengikut Kristus. Tapi apakah mata dan hati kita itu nyambung? Connected. Frase panjang, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu dalam bahasa aslinya cuma satu kata saja, saudara. Bahasa Indonesia perlu agak panjang menjelaskan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani, saudaraku, menggambarkan tentang satu gerakan yang muncul dari sebenarnya usus besar yang ada di dalam tubuh kita itu. Ada gejolak di dalam usus besar itu. Itulah yang ditulis, saudaraku, atau digambarkan dengan kata tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pada zaman itu, saudara, perasaan yang mendalam itu diwakili oleh gambaran usus besar. The digest system kita itu, organnya adalah usus besar itu. Tentunya hari ini kalau dipakai terjemahan itu, tergeraklah usus besar Tuhan Yesus
Terus kita bacanya bingung ya. Oh, apa-apaan ini ya? Karena itu saya kira penerjemah Alkitab memakai istilah yang lebih bisa kita memahami. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tetapi saudaraku, saya ingin menekankan yang menjadi concern dari penulis Injil ini adalah ada perasaan yang begitu dalam, yang begitu bergejolak di dalam diri Kristus ketika ia melihat orang banyak itu. Ia kasihan terhadap mereka. Inilah yang tidak dipunyai oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Perasaan belas kasihan inilah yang mendorong Tuhan Yesus meninggalkan surga yang mulia, menjadi hamba dan melayani manusia siang dan malam tanpa kenal lelah. Perasaan belas kasihan inilah yang mendorong dia tetap bertahan dalam pelayanan yang sulit, sampai ia terpaku di salib yang mengerikan. Dan perasaan belas kasihan itu pula yang membuat ia berdoa, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perasaan belas kasihan Yesus pula lah yang memenangkan banyak orang yang tidak patut sebenarnya dibelas kasihani. Tetapi Yesus menolong, menyelamatkan mereka menjadi manusia-manusia yang mampu kemudian untuk berbelas kasihan kepada orang lain seperti para muridnya. Dan saudara, perasaan belas kasihan Yesus inilah yang menjangkau saudara dan saya, sehingga kita diampuni dan diterima apa adanya menjadi anak-anaknya. Persepsi yang berbelas kasihan inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Persepsi atau cara pandang seperti yang dimiliki oleh Yesus. Kalau saudara suka memperhatikan alur Alkitab ya, saudara menemukan bagian ini unik. Misalnya kalau saudara lihat di pasal 9 ayat 35. Ayat itu saudara sama dengan ayat atau pasal 4 ayat 23 dari Injil Matius. Dua ayat itu menggambarkan tentang apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Yesus digambarkan saudaraku mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. 4:23 dan 9:35. Nah, isi di tengahnya di antara 4:23 dan 9:35 itu menceritakan kira-kira aktivitas-aktivitas Tuhan Yesus itu. Dia mengajar, khotbah di bukit, dia berkhotbah, lalu dia menyembuhkan, membuat mujizat, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Lalu setelah bagian ini, bagian yang kita baca tadi ini, Tuhan Yesus mulai mengutus para muridnya. Para muridnya diutus untuk melakukan apa yang sama seperti yang dia lakukan. Para murid melayani, menyampaikan kerajaan surga. Para murid juga menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Tetapi saudara, saya percaya bagian ini yang baru kita baca ini bukan sekedar mau menunjukkan Tuhan Yesus itu melayani, jenis-jenis pelayanannya itu A, B, C, D. Lalu para murid juga harus begitu, jenis pelayanannya A, B, C, D. Bukan cuma jenisnya. Tetapi ada penekanan saudara di sini, yaitu tentang hati yang harus dimiliki oleh setiap orang yang diutus Yesus untuk melayani. Dan hari ini tentunya adalah saudara dan saya. Yesus ingin kita memiliki cara pandang dan sikap hati yang sama, yang connected ketika kita melihat orang banyak hari ini. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Cara pandangnya, apa yang menggerakkannya, dan bagaimana kita boleh memiliki hal yang sama. Nah saudara, hari ini kita bertanya, siapakah orang banyak yang kita temui hari ini? Kalau hari itu saudaraku, Tuhan Yesus katakan melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mari kita pakai kata-kata yang kuning itu lalu menggambarkan diri kita masing-masing. Melihat anak muda hari ini, apakah hati kita digerakkan oleh belas kasihan, saudara? Saudara, hari ini anak muda itu kalau saudara belajar sosiologi ya,
Di sana ada teori generasi, saudara. Dan generasi anak muda zaman sekarang ini, hari ini, itu dikenal dengan istilah generasi Z. Generasi Z atau Gen Z gitu ya. Jadi sebenarnya generasi ini adalah generasi sesudah milenial. Kalau generasi milenial itu di dalam teorinya dikatakan kelahiran tahun 80-an sampai kira-kira tahun 95, maka generasi Z ini yang melanjutkan. Angkatan atau generasi yang kelahirannya itu kira-kira 95 atau 97 gitu ya. Sampai kira-kira 2010 ya. Atau mungkin jangan-jangan malah sebelum pandemi gitu ya. Batasnya. Jadi kalau ngomong anak muda hari ini, maka semuanya adalah generasi Z. Paling enggak usia 12 tahun sampai kira-kira usia 27 tahun. Jadi kalau saudara yang sudah lewat 27 sudah kurang muda, saudara. Walaupun kita mikir masih muda. Tapi kalau menurut teorinya, ya, kira-kira generasi Z itu usianya di situ. Nah saudara, generasi Z ini memasuki dekade 20-an ini, jadi mulai tahun 2020 sebenarnya. Itu telah dicatat melampaui jumlahnya itu dengan generasi milenial. Bahkan kalau dibagi generasi itu mulai dari baby boomers, generasi X, generasi Y atau millennials dan generasi Z. Jumlah mereka ini adalah yang terbanyak populasinya di seluruh dunia, termasuk sebenarnya di Indonesia. Generasi ini sudah mencapai lebih atau kurang lebih 30% penduduk dunia demografi. Jadi kira-kira kalau dibilang saudaraku, generasi yang paling banyak populasinya hari ini adalah generasi Z ini. Anak muda ini. Kalau saudara perhatikan di TV ya, khususnya pemilu 2024 ya. Mereka mulai pikir harus menyorot selain milenial, karena milenial tentu usianya 30-an, 40-an masih milih ya. Yang lain adalah generasi Z. Yang kira-kira mulai usia 17 sudah mulai milih kan. Dan ini harus disasar karena jumlahnya banyak. Nah saudara, sehingga ayat tadi ayat 36 ketika dikatakan melihat orang banyak itu. Kalau Tuhan Yesus ada hari ini saudaraku. Saya kira orang banyak itu yang paling banyak di antara orang banyak itu adalah generasi Z. Itu yang dilihatnya. Dan saya pikir sama seperti 2000 tahun yang lalu ketika melihat orang banyak itu hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Maka hari ini kalau Tuhan Yesus melihat generasi yang paling banyak jumlahnya ini. Yang kalau kita ke mall, kita pasti melihat jumlahnya begitu banyak. Ada di mana-mana, di sekolah-sekolah, kampus-kampus. Saya percaya hati Tuhan Yesus juga digerakkan oleh belas kasihan. Jika demikian adanya, bagaimana dengan saudara dan saya yang menyebut diri kita ini pengikut Kristus? Yang mengatakan setiap minggu kita berkumpul menyembah Tuhan Yesus. Adakah kita punya hati yang sama? Kita bilang mengasihi Yesus, tetapi adakah hati kita adalah hati yang sama? Seperti hati Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak itu. Saudara, teladan yang diberikan Tuhan Yesus bagi para muridnya dan kita sekalian hari ini, itulah yang saya ajak kita untuk memikirkannya bersama. Pelayanan di ladang Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan yang memiliki mata dan hati seperti Kristus. Mata dan hati yang terkoneksi. Sehingga apa yang dilihatnya itu menggerakkan hatinya secara mendalam. Dan kemudian mendorongnya melakukan pelayanan dengan penuh dedikasi. Bahkan puncaknya yang mengantar setiap murid Tuhan dengan taat dan keberanian menghadapi kayu salib sekalipun. Karena itu saya beri tema hari ini, The Cry of Youth. Pergumulan anak muda, jeritan hati anak muda. Mestinya hari ini menggetarkan gereja. Menjadi jeritan gereja, menjadi pergumulan gereja.
menjadi belas kasihan yang ada di dalam hati saudara dan saya. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya mata dan hati Kristus itu bisa menghasilkan hal yang demikian. Tadi saya mengatakan orang pada zaman itu, para pemimpin agama pada waktu itu juga melihat orang yang banyak yang dilihat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus melihat hal yang sama itu secara berbeda. Dan itulah yang kita mau bersama pelajari dan teladani pada hari ini, saudara. Ada 3 kebutuhan yang saya perhatikan dari bacaan kita ini, yang dilihat oleh Tuhan Yesus. 3 kebutuhan di dalam diri orang banyak itu. Dan saya berdoa supaya 3 kebutuhan ini juga boleh bersama-sama kita lihat hari ini. Supaya hati kita boleh digerakkan oleh hal yang sama. Mari kita belajar 3 kebutuhan ini, saudara. Yang pertama, saudara, yaitu kebutuhan yang mendalam. Kebutuhan yang mendalam. Dikatakan di sini Tuhan Yesus hatinya digerakkan belas kasihan karena ia melihat orang banyak itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Setelah Tuhan Yesus melihat orang banyak itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sudah mungkin dari orang banyak yang dilihat Tuhan Yesus, sebagian memang kelihatan lelah dan terlantar. Gimana kita bayangkan orang lelah dan terlantar, saudara? Mungkin wajahnya yang kuyu. Coba lihat sebelah-sebelah Anda, lelah dan terlantarkah? Enggak. Mungkin sebagian itu memang lelah dan terlantar seperti kita tahu di dalam cerita Injil ada perempuan yang kedapatan berzina yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus, mau dirajam batu, tentu dia lelah dan terlantar. Atau perempuan Samaria yang hari itu datang ke sumur, saudaraku, dengan berbagai macam pergumulannya. Saya membayangkan dia juga adalah orang yang lelah dan terlantar. Mungkin juga adalah Matius, pemungut cukai, atau Sakeus yang seringkali mendapat sorotan tajam orang banyak pada waktu itu. Mungkin mereka juga golongan yang tiap hari kalau dilihat itu modelnya lelah dan terlantar. Dengan rasa malu, rasa takut, gelisah. Atau mungkin seperti perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Yang menderita sakit begitu lama. Atau orang lumpuh di halaman bait Allah yang 38 tahun menunggu di pinggir kolam itu. Mungkin orang-orang seperti ini yang kelihatan lelah dan terlantar, bukan? Tetapi saudara, bagi orang-orang yang seperti itu, yang kelihatan kasat mata memang lelah dan terlantar pun, mereka ini tidak mendapatkan perlakuan yang seperti mereka butuhkan. Para pemimpin agama memperlakukan mereka masih sebagai objek legalitas mereka seperti saya jelaskan tadi. Apalagi kalau kita bicara yang lebih dalam. Saya percaya pada waktu itu ada orang-orang yang lelah dan terlantar, tetapi nggak kelihatan lelah, nggak kelihatan terlantar. Saya kira sama sulitnya dengan membedakan domba yang kayak gini ini lelah dan terlantar nggak? Lapar kayaknya ya. Lapar dan terlantar. Kita susah membedakan mungkin. Ini lelah, terlantar, atau yang mana? Demikian juga manusia, saudaraku. Bukan berarti kalau dia tersenyum, dia kelihatan fine-fine aja, berjalan dengan sehat. Maka terus kita menganggap semuanya itu baik-baik saja. Fine-fine saja. Mereka masih bisa tersenyum. Setiap hari Minggu kalau ketemu di gereja masih bertegur sapa seperti kebanyakan orang lain. Tetapi siapa tahu isi hati manusia, bukan? Pepatah mengatakan dalam laut dapat diduga dalam hati, siapa tahu? Siapa yang tahu dalam batinnya ada pergumulan yang begitu berat dan serius. Bahkan mereka yang terpandang, dikagumi mungkin. Seperti kalau cerita Alkitab itu seorang anak muda yang kaya. Yang digambarkan dalam Alkitab yaitu muda, kaya, pemimpin, saleh hidupnya.
Tetapi hari itu dengan tergesa-gesa dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus, bertanya tentang hidup yang kekal. Setelah Tuhan Yesus memberitahu dia, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Dikatakan, Alkitab mengatakan besar kekecewaannya. Saudaraku, dia orang terpandang. Para murid pun merasa ini orang terpandang, sangat baik kualitasnya. Tetapi Yesus melihat dia lelah, terlantar. Apalagi ketika dia kecewa mendengar jawaban Tuhan Yesus. Saudara, generasi Z yang tadi saya katakan, hari ini juga dikenal sebagai generasi di antara generasi yang lain, ya, milenial, generasi X dan seterusnya. Sebagai generasi yang paling anxious, paling banyak kekhawatiran, yang paling sering gelisah menurut penelitian khususnya di barat. Dalam bukunya iGen, ya, Twinkie ini psikolog ya, dia mengumpulkan penelitian-penelitian di Amerika dan menyimpulkan generasi Z itu mungkin kalau di sosial media, di Instagram mereka, di Facebook, di banyak sosial media yang lain kelihatan happy, mungkin menikmati, fotonya mungkin lucu-lucu. Tetapi itu bukan yang ada di dalam hati mereka. Menurut penelitiannya, mewawancara begitu banyak ribuan saudara anak-anak muda di Amerika, dia khawatir inilah memang generasi yang paling gelisah, paling anxious di antara generasi-generasi yang lain. Kira-kira 2 tahun yang lalu waktu masih di LA, saya diberitahu seorang teman satu berita, dia mengamati di Texas, tadi itu kantong Kristen kira-kira di Amerika begitu. Ada satu universitas Kristen yang terkenal. Nah hari itu universitas itu mengadakan acara open house, maksudnya mengundang anak-anak sekolah, high school yang mau lanjutkan studi untuk kumpul di sekolah mereka, memperkenalkan sekolah mereka. Nah di antara yang datang itu, sebagian ada 500-an saudara lebih, anak-anak SMA yang laki-laki ya, terus mereka melihat-lihat kampus, terus dibikin satu sesi. Nah di sesi itu diawali oleh seorang dosen yang menanyakan kepada mereka peserta open house itu, berapa banyak dari Anda itu yang pernah merasa anxiety ya di dalam kehidupannya? Dikatakan sudah hampir semua mengangkat tangannya. Lebih jauh lagi ditanya, siapa yang di dalam anxiety-nya itu pernah berpikir tentang, maafkan, bunuh diri? Saudara, teman saya itu mengatakan karena dia melihat sendiri, separuh dari orang-orang yang hadir itu, 500-an anak muda itu, mengatakan pernah memikirkan itu. Padahal ini satu negara bagian yang terkenal banyak orang Kristen di sana, gereja-gereja. Tetapi itu menjadi gejalanya. Dan dalam penelitian saya, saudaraku, saya mendapati sebenarnya kondisi di negara di timur, termasuk di Indonesia, itu tidak jauh berbeda karena globalisasi dan sebagainya. Saudara, kalau ditanya, anak-anak muda hari ini adalah generasi yang paling anxious, yang paling khawatir, yang paling gelisah. Itu bisa dimengerti. Mereka lahir, saudaraku, kalau di Amerika itu pada zaman orang tua mereka itu mengalami krisis ekonomi yang luar biasa mulai tahun 98, mulai tahun 2007, 2008. Ditambah lagi mereka itu tahun 2001 mengalami yang namanya 911 itu, terorisme yang besar. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, mungkin orang tua mereka sudah mulai recover akhir-akhir ini. Tetapi mereka lahir pada zaman itu, orang tua mereka punya pergumulan itu. Dan itu mempengaruhi. Saya kira di Indonesia juga nggak jauh berbeda. Terorisme, krisis moneter, terjadi juga di negara ini. Dan hari ini pandemi. Pada waktu generasi Z ini sedang mau melanjutkan studinya, sedang bertumbuh di masa remajanya, mereka menghadapi satu fenomena yang seperti ini, menimbulkan kegelisahan yang besar. Mereka mungkin masih kelihatan tersenyum. Mungkin masih kelihatan fun.
Tapi punyakah kita mata dan hati seperti Kristus? Yang melihat orang banyak itu hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Karena melihat kebutuhan yang mendalam, bukan yang permukaan, yang dalam. Dari generasi ini. Yang kedua, saudara, saya percaya Tuhan Yesus bukan hanya melihat kebutuhan yang mendalam, tetapi juga kebutuhan yang mendesak. Karena Yesus mengatakan kepada para muridnya, tuaian memang banyak. Rupanya dia melihat orang banyak itu yang diingatnya adalah tuaian, saudara. Mungkin kita membayangkan tuaian itu, wah pesta, wah menyenangkan, happy dong. Dan nanam lama sekarang menuai. Tapi menarik, beberapa penafsir menghubungkan di dalam Alkitab, saudaraku, istilah penuaian itu sebenarnya sering juga dihubungkan dengan hari Tuhan. Misalnya kalau sudah memperhatikan di Perjanjian Lama di dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 13. Di sana dikatakan sebelum hari Tuhan itu pasukan Tuhan akan diperintahkan untuk mengeksekusi bangsa-bangsa pembuat kejahatan. Mereka itu diumpamakan seperti sebuah ladang yang siap untuk dituai, dibabat sampai habis. Mereka juga diumpamakan dengan anggur matang yang diirik di tempat pemerasan. Jadi hubungannya adalah dengan peristiwa penghukuman yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20 juga sama, di Pulau Patmos. Rasul Yohanes melihat sebuah penglihatan tentang tuaian. Dan penekanannya dalam bagian ini adalah penghukuman bagi orang-orang berdosa yang harus menanggung murka Allah pada waktunya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan tuaian memang banyak. Salah satu tafsirannya adalah, saudaraku, dia memperhatikan hari Tuhan sudah begitu dekat. Kalau orang-orang banyak ini belum mendengar tentang berita keselamatan, belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat itu, what will happen? Apa yang akan terjadi dengan mereka? Ada kebutuhan yang mendesak. Ini bukan cuma soal Kristen tidak Kristen, sungguh-sungguh apa enggak. Ini soal kemana mereka akan pergi ketika kesempatan itu sudah habis. Ketika hari Tuhan itu datang. Ketika mereka harus menghadap Sang Hakim yang agung itu. Itu sebabnya hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Apa jadinya jika orang-orang ini belum kenal jalan keselamatan itu? Apa jadinya jika mereka masih membuang-buang waktu dan kemudian waktu itu habis? Mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau bicara kesiapan, memang rupanya orang yang umurnya lebih banyak itu biasanya lebih siap gitu. Betul apa enggak, saudara? Menariknya itu di Yohanes 8 ya. Waktu cerita tentang perempuan berdosa yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus berkata begini, siapa yang paling berdosa boleh lempar batu pertama. Ingat cerita itu? Ada ditulis di Alkitab kita ya, di Alkitab LAI. Terus Alkitab itu mengatakan begini. Orang-orang itu terus kemudian taruh batunya terus pergi satu-satu. Mulai dari yang paling tua. Coba perhatikan catatan itu, saudara. Saya pikir-pikir kenapa ya kok mulai dari yang paling tua. Pikir yang paling tua mungkin sadar duluan. Oh iya, aku ini berdosa ya. Terus pergi. Tidak berani lempar batu. Dengan kata lain saya sering mengatakan, seringkali yang paling kurang sadar itu orang-orang yang merasa diri masih muda, masih banyak kesempatan, masih panjang jalan, nanti baru bertobat, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah saudaraku yang membuat Tuhan Yesus kemudian memikirkan tentang tuaian. Hari Tuhan sudah dekat. Kalau mereka nggak bersiap dari sekarang, apa jadinya jikalau hari Tuhan itu datang? Kalau kita ngelihat seorang anak kecil yang lucu begini, lagi kejar bola, terus dari jauh
kita melihat ada kendaraan yang lari kenceng. Terus kita memperhatikan itu. Kira-kira ekspresi kita apa, saudara? Saya pikir kalau kita itu normal, ya, kita akan cepat lari, pegang dia, seret dia supaya nggak terkena kecelakaan yang berbahaya itu. Aneh sekali kalau kita melihat kejadian ini, kita malah tepuk tangan, lucu misalnya. Kok lucu lari-lari, kejar bola, cute abis. Padahal kita tahu ada bahaya yang serius yang sedang mengancam. Tapi permisi tanya, kalau kita melihat anak muda hari ini, apalagi mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, adakah hati kita juga berkerinduan, digerakkan belas kasihan? What will happen? Ini bukan cuma soal gengsi, kita ke gereja kok anak kita enggak ke gereja. Ini bukan cuma soal ya lebih baik kan mereka ada di gereja. Ini soal what will happen. Apa yang akan terjadi kalau mereka tidak dengan sungguh mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus, dimenangkan bagi Kristus. Saudara, anak muda hari ini harus dimenangkan bagi Tuhan. Ini kebutuhan yang bukan cuma mendalam di dalam diri mereka, tapi juga mendesak. Karena kita berlomba dengan dunia ini. Dengan berbagai macam tantangan teknologi. Dengan berbagai gaya hidup yang luar biasa mempengaruhi mereka. Kita harus menangis untuk mereka. Dan kita harus berlomba, cepat-cepat merebut mereka. Jangan sampai terlambat. Yang terakhir, selain kebutuhan yang mendalam dan mendesak, saya percaya dari kalimat Tuhan Yesus juga melihat sebuah kebutuhan yang menuntut, saudara, yang menuntut. Apa maksud saya? Yesus mengatakan, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Jadi ada hubungannya sama pekerja. Siapa yang mau kerjakan ini? Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ada kebutuhan yang penting yang membuat Tuhan Yesus hatinya tergerak belas kasihan. Siapa yang mau menolong mereka ini? Kalau tuaian banyak, tapi yang kerja satu, apa jadinya? Hari ini pelayanan kaum muda itu tidak banyak yang mengerjakan. Hari ini yang terpanggil untuk melayani kaum muda itu tidak banyak. Yang pergi ke sekolah teologi belajar tidak banyak. Kami melayani di sekolah teologi, kami melihat jumlah yang tidak banyak. Padahal jumlah tadi saya katakan anak muda itu semakin banyak. Terus di gereja kalau dipercayakan cuma sama satu orang membimbing kaum muda, berapa banyak yang bisa terlayani? Guru sekolah minggu di gereja bisa banyak atau beberapa lah, lebih banyak dari pembimbing kaum muda. Kalau sudah bicara remaja, pemuda, gereja bilang kasih kepada pembimbingnya saja satu. Saudara, hari ini mereka inilah yang harus menjadi concern gereja. Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu. Artinya tuntutannya adalah kita tidak mungkin bisa menolong mereka dengan tantangan, segala tantangan yang ada. Kecuali kita minta kepada Tuhan. Doa sama Tuhan. Nah, di banyak gereja, saya nggak tahu gereja ini ya, semoga enggak ya. Ini saya bicara gereja lain, yang jauh-jauh lah, gereja yang jauh-jauh ya. Kurang berdoa untuk anak muda, saudara. Kalau kebaktian doa Rabu itu, kita doa untuk orang sakit. Betul. Kita doa untuk orang senior yang tua-tua ya. Baik juga ya. Tetapi apakah kita berdoa untuk anak muda, saudara?
Padahal mereka sedang bergumul, mau tekan ini, mau lihat pornografi atau tidak. Mereka sedang bergumul, didorong oleh segala keinginan-keinginan yang dipengaruhi oleh apa yang mereka tonton. Mereka sedang bergumul dengan banyaknya tuntutan-tuntutan studi yang begitu besar. Apakah gereja menangis untuk mereka? Kalau di ibadah Rabu kita tidak ada satu pokok doa pun untuk anak muda. Saya khawatir hati kita itu tidak kayak hati Tuhan Yesus. Yang melihat orang banyak itu tergerak oleh belas kasihan. Dia berdoa, menyuruh para muridnya berdoa, minta kepada Tuhan yang empunya tuayan itu. Doa sama Tuhan. Kita perlu banyak berdoa untuk pelayanan kaum muda, saudara. Yesus berkata supaya dia mengirimkan tuayan-tuayan, pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan tentu saudara, maksudnya mengirimkan itu termasuk yang berdoa, bukan punya kesiapan. Kalau Tuhan mau, saya mau. Saya juga mau menolong mereka. Saya mau diperlengkapi untuk bisa melayani anak muda, gak cuma anak-anak sekolah minggu, tapi juga anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Mereka perlu disapa, disambut, di-encourage, dikasih semangat, diperhatikan. Dan itu gak bisa hanya diberikan kepada satu orang pembimbing kaum muda saja. It takes a village, saudara-saudara, kata peribahasa Afrika, untuk membesarkan seorang anak. Butuh satu desa, satu kampung, satu gereja untuk melayani anak muda dengan segala pergumulannya hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus melihat orang banyak itu hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dia melihat kebutuhan yang mendalam, kebutuhan yang mendesak, dan kebutuhan yang menuntut setiap orang untuk berbagian. Kiranya hari ini pun kita juga seperti itu. Melihat anak muda yang banyak itu, hati kita boleh digerakkan belas kasihan. Hari ini saya oleh STT Saat dipercaya untuk memulai pusat studi pelayanan kaum muda. Kami juga butuh dukungan doa saudara supaya boleh lebih banyak lagi melalui pusat studi ini menggerakkan gereja, pemimpin gereja, orang-orang Kristen untuk peduli dengan pelayanan kaum muda. Dan sungguh-sungguh boleh lebih banyak anak muda lagi dibawa kepada Tuhan. Mohon titip doanya juga boleh mendoakan kami. Dan mendoakan lebih banyak lagi penuai-penuai untuk pelayanan kaum muda. Tuhan memberkati saudara sekalian.